Adik-adik, Yesus anak Allah mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Sesudah itu, dia kembali ke surga. Namun sebelum dia kembali ke surga, dia memberitahukan kepada murid-muridnya supaya mereka melakukan apa yang Yesus ingin mereka lakukan. Dan adik-adik, Yesus ingin supaya mereka pergi ke seluruh dunia memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus mengasihi mereka dan ingin supaya mereka percaya kepada Yesus. Wow, adik-adik, murid-muridnya ini mengasihi Yesus dengan segenap hati. Bukan hanya itu adik-adik, murid-muridnya juga mau supaya mereka itu bergembira bersama-sama. Bukan hanya itu, murid-muridnya juga ingin supaya semua orang ini percaya dan diselamatkan. Nah, adik-adik, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, dia disebut orang Kristen. Dan di mana Allah berencana bahwa orang Kristen berkumpul bersama untuk saling tolong-menolong. Bukan hanya itu adik-adik, Allah juga berencana bahwa orang Kristen ini bekerja sama untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang kasih Yesus yang belum mendengar tentang kasih Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu hari setelah Yesus kembali ke surga, wah, murid-muridnya ini mereka berkumpul bersama-sama. Mereka mengingat ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya itu adik-adik, mereka juga gembira karena Yesus telah bangkit dan suatu hari kelak Yesus akan datang kembali. Wah, adik-adik, ketika mereka bergembira, memuji Tuhan, berdoa bersama, ternyata suara mereka ini kedengaran oleh orang-orang yang berada di luar rumah itu. Orang-orang mereka bertanya, mengapa ya pengikut Yesus itu mereka bergembira dan bersuka cita? Wow, ternyata banyak sekali orang yang berada di luar rumah itu mendengarkan mereka. Dan ketika mereka melihat di dalam rumah, ternyata Petrus sementara mengajarkan firman Allah kepada orang-orang ini. Lalu Petrus keluar dari rumah itu, dia pergi menjumpai orang-orang ini. Lalu dia berkata kepada orang-orang ini bahwa Yesus anak Allah telah mati di kayu salib. Dan bukan hanya itu adik-adik, Petrus memberitahukan berita baik. Apa ya berita baik yang Petrus beritahukan kepada mereka? Bahwa Yesus telah hidup kembali dan kembali ke surga. Wow, adik-adik, lalu orang-orang itu mereka juga sedih karena mendengar di mana Yesus anak Allah dibunuh. Sesudah itu adik-adik, mereka bertanya nih kepada Petrus, Petrus, apa sekarang yang kami akan lakukan? Wah, Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah akan kesalahan yang kalian lakukan. Wah, adik-adik, bukan hanya itu, Petrus juga memberitahukan kepada mereka, mohonlah agar Allah mengampuni kalian. Dan sesudah itu berilah diri kalian dibaptis. Dengan begitu kalian menunjukkan bahwa kalian pengikut Yesus dan bahwa kalian telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Wah, adik-adik, mereka semua bergembira. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Mereka bertobat akan dosa-dosa mereka. Lalu mereka percaya akan Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka memberi diri dibaptis. Dan adik-adik,
jemaat mulai dari situlah berkumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa. Dan adik-adik tahu nggak, pada waktu itu belum ada gereja. Lalu di mana ya mereka berdoa memuji Tuhan? Wah, ternyata mereka berkumpul itu di rumah-rumah mereka. Mereka bergantian adik-adik. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya dan memberi diri dibaptis, dia sudah jadi anggota jemaat adik-adik. Wow, Alkitab katakan bahwa setiap hari jumlah mereka bertambah banyak, di mana banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan memberi diri dibaptis. Wah, luar biasa ya adik-adik. Lalu orang-orang ini mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, memuji Tuhan, bahkan mereka juga mendengarkan firman Allah. Bukan hanya itu adik-adik, mereka juga memberikan uang mereka untuk pekerjaan Allah. Wah, adik-adik, bahkan mereka juga mengutus penginjil-penginjil untuk pergi ke seluruh dunia memberitahukan tentang kasih Allah kepada orang-orang yang belum mendengar. Wah, adik-adik, ketika kakak melihat cerita ini, bahkan kita melihat cerita ini mengingatkan kita ya tentang jemaat kita saat ini ya adik-adik. Di mana jemaat kita saat ini seperti jemaat yang pertama ya adik-adik. Dan hanya orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya di dalam hati, lalu memberi diri dibaptis, hanya dia sudah menjadi anggota jemaat. Dan disitulah dia bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, mengutus penginjil-penginjil untuk pergi memberitahukan tentang kasih Allah kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan adanya gereja kita saat ini sebagai saudara-saudara seiman, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah, bukan? Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya. Allah mempunyai rencana yang indah ternyata di dalam setiap gereja kita. Wah, inilah yang kita lihat dalam cerita hari ini.